mahasiswa S1 Kebidanan UNAN, Pak. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin mengetahui secara lebih mendalam terkait Kampung Berstadi Astra Tabek Talangbomo. Apakah Bapak bersedia untuk memberikan informasi, Pak? Sangat setuju dan sangat bersedia sekali. Baik, Pak. Sebelumnya bagaimana perjalanan Tabek sehingga bisa berada di titik yang saat ini, Pak? Tabek ini berawal dari sebuah kemiskinan yang memang dari segala hal Tabek itu tertinggal. Makanya ketika itu ada semangat persatuan yang kokoh di masyarakat Tabek bahwa ya siapa yang akan merubah nasib kalau bukan kita sendiri yang merubah. Maka semenjak itu memang ada perkumpulan kemudian dikelola Tabek ini menjadi beberapa zona agar memudahkan untuk mengontrol kegiatan, dan semangat perjuangan itulah yang sampai saat ini membuat Tabek bisa keluar dari semua problem yang ada. Sejak tahun berapa Tabek dinobatkan sebagai Kampung Berstadi Astra ini, Pak? Ya, dia berawal sebetulnya dari kejadian kebakaran besar di Talangbomo. Ketika itu dia mencari sebuah tempat di mana masyarakatnya memang memiliki sikap gotong royong yang tinggi, karena dia berbasis kemasyarakatan. Maka ketika itu termasuklah Tabek ini yang diusulkan untuk dibina oleh PT Astra pada tahun 2015. Setelah diadakan berbagai macam instrumen yang harus dijawab oleh masyarakat Tabek, ketika itu terpilihlah Tabek menjadi salah satu dorong yang dibina oleh PT Astra International. Dan semenjak tahun itulah dia bergerak dari 4 pilar yang ada. Yang pertama disebut pilar kesehatan, yang kedua disebut pilar lingkungan, yang ketiga pilar pendidikan, yang keempat pilar UMKM. Dan itu bergerak secara dominan, dan hal itulah yang bermuara kepada kampung wisata berbasis budaya. Karena sesungguhnya wisata ini bukanlah tujuan utama, tapi dilihat dari perkembangan yang ada di masyarakat, ternyata masyarakat yang lebih luas, katakanlah itu pusat, menganggap bahwa sebetulnya Tabek ini sudah bisa dijadikan kampung wisata berbasis budaya, karena banyak pembelajaran yang bisa diambil dari setiap tamu yang berkunjung ke Tabek. Baik, Pak. Tadi kan Bapak menyampaikan bahwa ada dari sektor kesehatan ya, Pak. Kalau dari sektor kesehatan itu bagaimana bentuk kemajuan yang terdapat di desa Tabek ini, Pak? Di bidang kesehatan sebetulnya Jepang ini dulu melakukan penelitian kenapa ada penyakit yang sesungguhnya tidak marak di tempat lain tapi di sini marak, dan berawal dari situ mereka mulai menjalin kerjasama bagaimana kesehatan masyarakat ini ditingkatkan, kemudian pola hidup, sehingga berawal dari situlah di bidang kesehatan ini masyarakat mulai memahami dan mulai melakukan hal-hal positif, dan itu bermula memang dari pemberian materi dan ajakan-ajakan dari PHD Jepang itu sendiri. Oh baik, Pak. Jadi di sektor kesehatan itu bekerja sama dengan pihak Jepang ya, Pak? Iya. Itu juga dibuktikan dengan salah satu adanya pemuda asal Tabek ini yang dikirim ke Jepang ya, Pak, untuk belajar terkait kesehatan. Iya. Iya kan, Pak? Dan sudah cukup banyak, dan nanti muaranya memang dia antara PT Astra dan pihak Jepang dia berkolaborasi, dan dia bergerak masing-masing dengan tujuan yang sama. Dan salah satu contohnya kesehatan yang dibina oleh PT Astra itu ya bagaimana setiap rumah di Tabek ini betul-betul memiliki sanitasi yang memadai dan layak untuk ditempati. Kemudian seandainya nanti ada penyakit yang ada di masyarakat, dan Jepang di sana dia hadir, bagaimana dia bisa membantu hal-hal yang ada di masyarakat. Luar biasa sekali ya, Pak. Kemudian Pak, untuk di sektor UMKM atau ekonomi kreatif itu bagaimana Pak perkembangannya? Ya, di bidang ekonomi kreatif atau yang dinaungi dengan nama besar namanya UMKM, di Tabek ini sebetulnya ada sebuah koperasi yang sudah memiliki nama besar.
dan hampir 80%-nya kehidupan masyarakat ini bergantung pada koperasi. Dan koperasi itu sekarang asetnya sudah lebih kurang 20 miliar dengan anggota lebih kurang 700 orang. Dan koperasi di sini tentu agar masyarakat ini terbantu, tentu dia bergerak di bidang usaha. Usaha masyarakat di sini kebanyakan itu kan tebu dan aren. Dan selama ini itu belum bergerak secara dominan, penjualannya pun belum begitu bagus karena tidak ada inovasi di dalamnya. Sedangkan pergerakan kita di bidang ekonomi kan persaingannya sudah internasional. Makanya PT Astra kerjasama bersama koperasi bagaimana membuat suatu wadah dengan pekerjaan yang mudah tapi hasilnya lebih maksimal, dan itu yang dibantu oleh PT Astra di bidang pengolahan tebu. Kemudian ekonomi kreatif di bidang aren. Kalau dulu gula aren itu harganya paling 2 kilo itu 60.000, tapi sekarang bersama PT Astra kita buat produk turunan namanya gula semut aren, dan harganya bahan baku gula aren itu menjadi meningkat sehingga masyarakat tertolong, dan kita membuat gula aren ini menjadi gula semut aren supaya masyarakat lebih mudah mengkonsumsi dan dia lebih tahan lama, karena PT Astra membantu alat untuk mengoven agar dia tidak berjamur sehingga bisa dikonsumsi selama 6 bulan. Jadi tadi di sektor UMKM ini karena adanya koperasi dan bekerjasama dengan PT Astra ya Pak. Terus dengan adanya inovasi di bidang pembuatan gula aren tadi dengan brand yang disebut dengan gula semut aren Pak. Kemudian Atika juga ada membaca di sini juga ada pemberdayaan mabot ya Pak. Iya. Itu nanti termasuk di bidang gabungan kesehatan dan lingkungan. Kenapa demikian? Karena kalau sebuah kampung itu sudah menjadi kampung wisata, dia identik dengan sampah. Dan karena kita kampung wisata atau desa wisata, kita tentu harus keluar dengan nama yang negatif itu. Makanya sampah itu kita olah, yang anorganik itu kita olah menjadi pekerjaan tangan dan segala macamnya. Kemudian yang organik itu diolah menjadi pupuk organik, dan yang lainnya yang bisa jadi makanan maggot kita manfaatkan untuk makanan maggot. Dan ternyata itu di samping membantu penguraian sampah, dan maggot itu juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dijual ya Pak. Terus kemarin Atika juga melihat di media sosial KBATB itu juga yang tadi Pak pengolahan sampah dengan adanya pembuatan ekobrik ya Pak. Ya, betul sekali. Dan tujuannya itu bukan saja sebagai kreatif masyarakat, tapi untuk pembelajaran. Oh, sampah itu satu lembar sampah itu tidak lapu, dia lebih dari 100 tahun tidak lapu. Makanya untuk memberikan pembelajaran, kita sekarang membuat tubuh sampah menjadi Rumah Pintar, dan di sana nanti tertulis sampah yang segitu banyak bisa menumpuk beberapa hari saja, dan bagaimana kalau ini masyarakat sudah banyak dan tidak terjaga sebagaimana mestinya, tentu kampung ini sudah dipenuhi sampah. Makanya itu jadikan pembelajaran tubuh sampah, dan masyarakat bisa memahami bagaimana bahayanya kalau kita tidak memelihara lingkungan itu. Kesenian daerah di sini seperti apa Pak? Dari piring atau silet dan belajar adat dan segala macamnya, dan itu sudah hilang, dan itu yang kita bangkitkan semua kesenian tradisional yang ada di Minangkabau. Dan sekarang sudah banyak lahir pesilat-pesilat, sudah lahir banyak penari-penari yang awalnya mereka benci, sekarang dengan semangat yang kuat mereka sudah tidak malu lagi, dan mereka memang sudah mengenal dan bisa melaksanakan kegiatan. Terakhir mungkin Pak untuk di sektor pendidikan tadi Bapak juga menyebutkan rumah pintar ya Pak. Nah ini bagaimana sehingga di TABE ini terbentuk rumah pintar begitu Pak? Ya, konsep rumah pintar ini sebetulnya dia namanya kecil tapi maknanya besar. Kenapa kita sebut rumah pintar? Karena kita ingin setiap orang yang naik ke rumah pintar itu dia bisa menjawab segala pertanyaan yang ada di pikirannya.
Makanya rumah pintar itu direncanakan ya, sepanjang 100 meter. Di dalam itu ada pustaka, di dalamnya ada museum, ada aula dan tempat-tempat selfie dan segala macamnya untuk menarik pengunjung, sehingga masyarakat yang sana itu selain dari membaca, kita juga belajar ilmu agama dan segala macamnya, dan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang diwadahi di sana. Contohnya saja untuk bermusyawarah sekali 15 hari, bagaimana masalah-masalah yang ada itu bisa kita cari jalan keluarnya, dan semuanya berkumpul di rumah pintar itu. Kali ini sudah sama lengkap ya Pak, Iya, kesehatan, alhamdulillah. pendidikan, UMKM, kemudian lingkungan, dan terakhir Pak, mungkin ini pesan untuk para generasi muda Pak, gimana pesan Bapak untuk kami gitu Pak, supaya lebih semangat lagi mengembangkan daerahnya sendiri gitu Pak. Dan ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan kepada kaum milenial atau penerus bangsa ini, bahwa istana yang megah itu berasal dari butiran pasir. Ketika kita berbuat sesuatu yang kecil, kita mulai hari ini, memang hasilnya tidak nampak hari ini, tapi pada waktunya dia akan menjadi sesuatu istana yang indah. Bagi anak muda, kembalilah ke desanya, bangun desa kita, mulai dari sesuatu yang sangat kecil yang bisa bermanfaat, sehingga nanti pada waktunya orang kalau mau datang tidak lagi ke kota, dia datang ke tempat kita, dia datang ke desa kita, karena desa kita memberikan sesuatu inovasi yang tidak ada di tempat lain, adanya hanya di tempat kita. Kita sudah berbincang panjang lebar ya Pak, mungkin sudah sampai di akhir sesi Pak. Kita mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah meluangkan waktu dengan berbagi cerita, dengan berbagi pengalaman. Semoga dapat menginspirasi bagi generasi muda terutama, dan juga dapat menjadi gambaran begitu Pak bagi desa-desa yang lain untuk bisa terus maju. Terima kasih banyak Pak.